Shalom, puji Tuhan. Kedengaran ya? Oke, sungguh luar biasa. Terima kasih untuk Pak Roy dan tim penggembalaan di GBI HAU. Semua ya, ada Pak Gebi, ada Pak Ferdi, mungkin ya, ada Bu Tati, dan semua tim Pak Kris, semua tim penggembalaan, saya nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih, saya dikasih kesempatan untuk bisa bicara saat ini, dan saya percaya apa yang saya sampaikan sebenarnya saya bukan berkhotbah, tetapi menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan sepertinya ini bukan sesuatu yang baru, tapi memperjelas apa yang kita dapat. Dan shalom juga buat semua teman-teman yang bersama-sama ini pendoa. Puji Tuhan, saya kenapa berani mengundang karena ini rumah saya juga di sini, jadi nyaman untuk kita bisa bersama-sama. Jadi saya rindu juga untuk kita bisa dapatkan sesuatu yang dari Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya sebelum kita mulai. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang berlimpah atas kami. Terima kasih kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada saat ini, dan hamba akan menyampaikan pesan-Mu. Terima kasih Engkau memberkati GBI HOW, juga berkati tim yang ada, dan Tuhan sebentar hamba akan sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, biar Engkau urapi hamba, biar apa yang keluar dari mulut hamba hanya yang berasal daripada-Mu. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menangkap apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Kami percaya ada satu kegerakan Pentakosta ketiga yang besar Tuhan terjadi atas kami di bangsa ini Tuhan. Untuk itu hari ini ada karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, biar kami percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini, di Zoom meeting ini sekalipun kami jauh, dan kami mau berkata terang Tuhan turun, kegelapan harus pergi di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk apa yang Kau mau sampaikan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Oke, shalom. Mungkin saya minta bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Minta tolong Pak Kris. Puji Tuhan. Nah, bersyukur kita ada saat ini, kita sudah dari bulan, ini saya harus perhatikan jam karena saya cukup banyak, karena ini pesan Tuhan, jadi saya nggak bisa, saya sudah padatkan, saya pikir cukup waktu agak panjang, tetapi saya pikir bukan sesuatu, saya minta biar ininya aja, ya, oke, PowerPoint-nya aja, sayangnya kecil aja. Oke, ini saya pakai belakangnya ada gambar, mungkin sudah sekarang hafal. Ini gambar apa? Gambar COVID ya. Kalau zaman dulu kita gambar virus gini nggak ada yang tahu kalau kita omong, tapi sekarang sudah hafal gitu. Bahkan ada yang bikin kue bentuknya begini gitu ya. Nah, jadi saya ambil dari Wahyu 13 ayat 10b, dengan tadinya saya mau potong judulnya hanya endurance and faithfulness, ketabahan dan iman. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang kudus. Next. Bisa ditampilkan selanjutnya. Oke. Nah, kalau kita masuk, tidak ada yang menyangka bahwa kita akan alami hal yang seperti ini. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah bicara jauh-jauh hari sebelum ini semua terjadi, karena Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa Dia tidak bicara kepada hamba-hambanya, khususnya pendoa-pendoa ya. Kita semua adalah pendoa, bukan hanya yang menduduki jabatan pendoa, tetapi kita semua adalah rumah doa, dan saat ini kita sudah menjadi rumah doa, kita lebih banyak ibadah di rumah. Oke, saya akan mulai dengan Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang terus dikumandangkan ya. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Nah, dan kemudian terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, sebenarnya ada dua yang ditekankan, bahwa ada kegelapan yang menutupi bumi, dan kemudian juga ada terang. Ya, jadi ada terang dan kita bisa next. Biar saya juga buka. Oke. Nah, jadi yang sekarang saat ini yang sedang terjadi, ini dua-dua muncul. Nah, masalahnya ini keluarnya sepertinya terlihatnya darkness-nya duluan. Orang begitu mencekam, apalagi di awal itu ya, Januari itu dengar di Wuhan. Kita biasanya suka dengar ada SARS, ada Ebola, tapi jauh, itu jauh, nggak akan kena Indonesia, nggak akan bahkan bangsa-bangsa besar pun mungkin tidak akan berpikir kalau mereka akan terkena. Tapi ternyata kegelapan itu datang, bukan hanya di China, bukan hanya di Wuhan, tapi langsung ke semua, hampir semua, tidak ada yang bebas dari kegelapan ini. Greatest darkness, kegelapan yang begitu gelap. Kalau kita lihat sebenarnya penyakit yang mematikan itu banyak, jauh, yang jumlahnya lebih banyak. Angka untuk yang aborsi, angka yang untuk stroke, angka yang untuk penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung itu jauh lebih besar. Tetapi kenapa ini penyakit yang hanya Pak Kris Manusama bilang hanya dibersihkan pakai sabun hilang, bisa memberhentikan semuanya. Bahkan kita aja nggak bisa ke gereja, belum pernah ini terjadi. Di awal kita lihat begitu greatest darkness, kegelapan yang begitu besar. Tapi puji Tuhan, hari ini greatest light-nya mulai muncul. Kita akan lihat terang Tuhan yang lebih lagi. Next. Bisa dilanjutkan. Nah, jadi saya dapatkan, waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa sih yang dinamakan greatest darkness gitu? Memangnya kegelapan apa yang paling gelap? Puji Tuhan, ini bukan didapat dari saya saja. Kebetulan di bulan Januari saya disuruh segera membuat prayer group. Dan waktu itu Tuhan benar-benar memilihnya cukup aneh. Dia bilang, pilih orang yang 2-3 tahun ini aku hancurkan. Jadi saya mikir, ini nggak ada kriteria memilih orang. Kayaknya kalau idol itu kan harus ini. Ini memilih orang yang susah. Jadi saya pikir kebetulan ada beberapa yang sharing. Jadi saya tahu, oh ini gitu. Jadi dan akhirnya kami membuat satu grup doa yang tadi disebut Dangerous Prayer. Ini bukan dari saya saja, tapi ini dari hasil kami berdoa, kami dapatkan ini. Lalu Tuhan memberikan 4. Makanya saya harus bersegera. Ini ada 4 yang disampaikan. Yang pertama adalah Pihahirot. Pihahirot itu adalah tempat di mana waktu bangsa Mesir keluar dari perbudakan, mereka diizinkan keluar dari tanah Goshen, mereka berkemah kemudian ke Sukot, habis itu dia berkemah ke Etam, kemudian dia berkemah. Ini tepat di depan laut Tiberau. Yang kedua yaitu Paulus dan Silas waktu melayani, dia mau ke Asia tapi Tuhan tidak izinkan dan dia melihat ada orang yang memanggil ke Makedonia. Nah, yang ketiga di tanah Uz ini Ayub. Nah, kita lihat Ayub. Kemudian yang keempat adalah Sitim. Sitim itu perkemahan terakhir dari bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan, sebelum menyeberang Sungai Yordan. Nah, di sini ada kejadian di mana ada tulah yang mematikan sampai 24.000 orang. Nah, ini Tuhan memberikan 4 contoh ini yang diberikan bahwa inilah greatest darkness. Bahkan nanti kita akan lihat lebih lagi di saat ini. Oke, next.
Mungkin beberapa ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu bahwa saat ini ada kegerakan doa yang digerakkan oleh Menara Doa Kota. Pak Peter juga ikut, Ibu Christine juga ke JDN dan jaringan doa anak pemuda. Kita membuat tahta 40 hari berpuasa sampai nanti 17 Agustus. Dan saya pikir ini bukan satu kebetulan, tetapi ini satu hal yang sedang Tuhan gerakan untuk sepertinya kita ini akan bersinergi. Tadi Pentakosta ketiga bilang dimulai dari Indonesia. Ya, itu sudah pasti. Dimulai dari Indonesia. Pak Niko sudah kumandangkan, deklarasikan, dan itu sedang terjadi sekarang. Dikatakan di situ, waktu saya mulai puasa, ini ayat yang saya dapat. Sebelumnya saya dapatkan tentang janji, Yesaya 51 dari ayat 1 sampai ini tentang janji-janji Tuhan bahwa akan melepaskan dari keturunan demi keturunan. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan berhenti di ayat ini. 51 ayat 9, dikatakan di situ, terjagalah, terjagalah. Kenakan kekuatan, hai tangan Tuhan, terjagalah seperti zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau meremukkan Rahab yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra layar yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya yang diselamatkan dapat menyeberang? Yesaya bicara waktu ini Yesaya berkata bahwa di ayat ini dia sedang berbicara dengan Tuhan. Di situ dikatakan terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan, seperti jangan purbakala. Jadi mengingatkan kita ada dua kejadian kegelapan yang terjadi. Next. Nah, sebentar, saya sebelum next, Rahab tadi bisa kembali sebentar, maaf Pak Kiki. Rahab ini yang di sini bukan Rahab yang di Yosua ya, yang membantu tim pengintai, tapi Rahab di sini ini sesuai dengan Alkitab edisi studi LAI, bahwa Rahab di sini adalah sebagai raksasa yang menyimbolkan kekacauan dan dikalahkan Allah saat penciptaan dunia. Jadi waktu Roh Allah melayang-layang di atas air yang dimaksud ini adalah kegelapan yang dikatakan Yesaya ini sudah dikalahkan Tuhan. Ya. Kemudian Rahab ini juga merupakan simbol untuk Mesir. Jadi waktu bangsa Israel keluar, pada peristiwa keluaran, Allah menyelamatkan umat Israel dari pasukan Mesir dan membuat jalan yang kering di Laut Merah. Itu ada di Keluaran 14. Jadi Yesaya mengingatkan Tuhan ada kegelapan yang pernah dilakukan Tuhan dan berkemenangan, yaitu pertama di penciptaan, kedua di Pihahirot. Oke, next. Nah ini yang tadi saya bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, kosong, gelap, gulita. Kalau bahasa Inggrisnya lebih ini mengerikan, sepertinya sesuatu yang kalau dibilang ini scary place, tempat yang mencekam. Jadi waktu bumi ini belum diciptakan apa-apa, itu kegelapan dan Roh Allah melayang-layang di atas kegelapan. Jadi ini yang tadi dimaksud oleh Yesaya, darkness, ya, darkness was upon the face, dan tanpa bentuk. Bayangkan sesuatu yang tidak berbentuk dan kosong. Wah, itu sesuatu yang nggak enak, satu hal yang luar biasa, kekelaman yang terjadi gitu. Tapi Roh Allah melayang-layang, sesudah itu baru ada penciptaan. Next. Oke, saya nggak akan nama di sini. Nah, kita mulai di Keluaran 14. Tadi ada dua kan, satu Yesaya katakan kegelapan yang greatest dark, itu pertama penciptaan. Dan Allah yang turun tangan. Yang kedua ini juga di Keluaran 14, itu Allah juga yang turun tangan. Walaupun bangsa Israel ada Musa, tetapi Allah yang berturun tangan. Oke, kita bisa baca ayatnya ya. Saya sudah ada di ini, kita biar lebih mudah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah
di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi bangsa Israel ini waktu keluar dari Goshen, mereka sudah ke Sukot, kemudian ke Etam, ada tempat yang sebenarnya gampang sekali, lebih dekat. Tapi Tuhan bilang, balik kembali, berkemah di depan Pihahirot. Waduh, Tuhan udah deket nih janji Tuhan, kok suruh balik lagi. Dan waktu balik bukan dapat jawaban, bukan ini yang terjadi dengan kita, sudah waduh udah lakukan yang sesuatu, Tuhan bilang balik dulu, tunggu dulu gitu. Dan begitu kita tunggu, yang di depan bukan jalan, laut. Wah, mungkin itu yang terjadi buat kita ya hari-hari ini. Waduh, di tengah COVID ini bagaimana? Dan kalau kita lihat di situ itu memang dikejar ya sama Firaun. Kenapa bisa dikejar? Karena mereka arahnya balik kembali, mendekat kepada musuh gitu. Kan kadang-kadang kita juga gak mengerti ini apa Tuhan. Next. Ternyata Tuhan bawa mereka ke greatest darkness. Ini satu hal tempat yang kalau kita lihat itu bisa dilihat yang sebelah kiri itu ada kelihatan Pihahirotnya. Kalau dari atas yang sebelah kanan, itu sebelah kiri itu tempat ring nomor satunya Mesir. Itu Baal Sefon itu Allah mereka. Dan itu istilahnya tempat pertahanan nomor satu. Jadi rasanya tidak mungkin bangsa Israel mau kemana-mana selain lewat laut. Inilah yang dibilang, mungkin saya rasa ini keadaan yang sangat mencekam. Keadaan yang gak enak sekali, mungkin dan itu bukan orang sedikit. Dan disitulah, dan saya lihat di literaturnya, ternyata di posisi inilah, Laut Tiberau itu terdalam. Darkness yang paling dalam, itu juga digambarkan dengan di sini. Dia laut yang terdalam. Jadi Tuhan ini sebelah kiri kanan masih lebih rendah dalamnya. Ini dia cari yang paling dalam. Kadang-kadang Tuhan, ini kok sudah selesai, masih lagi masuk lagi. Kadang-kadang kita, wow, mungkin ini kita pernah alami ya. Kita pernah alami, nggak ada jalan Tuhan. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia lagi yang turun tangan. Roh Allah lagi kembali. Kalau kita perhatikan, Musa hanya mengangkat tongkat, tetapi angin dari timur mulai datang dan membelah laut. Itu satu hal yang luar biasa. Oke, jadi kita bisa lihat Pihahirot. Ini sebenarnya dari kata Pihahirot ini banyak sekali. Pi di sini ini melambangkan dari arti katanya itu adalah mulut atau pintu, kebebasan, kemerdekaan dari perbudakan. Pihahirot sendiri artinya keluar dari mulut. Piton. Piton itu dari bangsa Mesir itu Allah mereka dilambangkan piton. Makanya kita suka lihat ya Cleopatra atau apa semua itu lambangnya ular. Jadi sebenarnya keluarnya bangsa Israel itu bukan saat waktu mereka keluar mulai kemah. Disinilah kapan terjadi sesuatu breakthrough waktu menghadapi greatest darkness. Ya, kita akan lihat. Oke, kayaknya ininya aja, gambarnya aja, saya nggak usah. Next. Bisa lanjut. Jadi, kan kita tahu, tahun ini adalah tahun P. Tadi dibilang mulut. Dari awal saya pikir mulut apa Tuhan? Ini udah Agustus, udah sebentar, udah mau Agustus, September, udah ganti lagi kan September 2020, udah beda lagi 57-nya. 5 itu anugerah, 7 sempurna, 8 sesuatu yang baru, 0 hineni. Saya bilang mulut apa Tuhan? Ternyata berita baiknya kita akan keluar. Kita akan mengalami kelepasan, kita akan total mengalami hal yang besar. Jauh, ini yang dibilang Pentakosta ketiga, ini tahun P, ini mulut, ini kita keluar. Keluar dari apa gitu? Keluar dari sesuatu greatest darkness. Hari-hari ini banyak yang loyo, banyak. Ini hari harus kita bersemangat. Ini hari kita yang luar biasa. Kenapa? Ini digenapi. Ini sebentar lagi kita nanti yang bisa ikut
mungkin beberapa ada gerakan doa, tapi kenapa saya mengundang untuk ikut gerakan doa ini? Yang saya bilang sedang dibuat tahtanya. Nah itu karena dari ujung Sabang sampai Merauke itu mereka berdoa tiap jam. Kemarin katanya sudah 400 sekian jam. Jadi mengudara. Jadi di atas Indonesia ini Roh Allah sedang melayang-layang. Wah haleluya. Ini dahsyat, belum ada saya lihat kegerakan doa di dunia satu. Artinya dalam satu grup, tapi ini seluruh Indonesia. Saya kemarin rindu, udah lama pingin ke Menara Doa. Sekarang Menara Doa bisa di rumah. Saya tinggal nyetel speaker, itu seharian itu Menara Doa. Jadi, wow, Roh Allah lagi melayang-layang di atas Indonesia, di atas rumah kita. Ini waktu excited, nggak ada yang lebih dari waktu ini. Next. Oke, nah apa itu tadi kok disebut-sebut Piton Spirit gitu ya? Piton Spirit itu tadi yang Rahab itu ya. Saya tadinya mau bahas Rahabnya, tapi Tuhan bilang bukan itu bagiannya. Jadi saya tidak pikir kegelapan apapun itu bukan bagian kita, tapi kita mau lihat bagaimana cara kerjanya. Ya, kita lihat Piton Spirit ini saya banyak sekali bukunya dari hamba-hamba Tuhan. Bagaimana dia bekerja? Nah, kita lihat piton itu kan ular ya. Ular yang kalau memakan mangsanya dia nggak langsung gigit, tapi dia remukkan, dia squeezy, dia remes gitu. Dan yang pertama dia remes mangsanya itu biasanya alat nafasnya. Itu dengan cara apa dia peras dan beberapa saya lihat di ilmu fauna gitu, ternyata mangsanya mereka tuh sampai dingin dipegang karena saking remuk dihancurkan. Baru abis itu dia telan. Inilah kerja Piton Spirit. Kerja Piton Spirit itu menekan. Bukankah kita saat ini ada di posisi itu? Bukan Indonesia saja, bukan di tempat kita, seluruh dunia ngalamin saat ini hal yang menekan, hal yang wah luar biasa. Apa saja yang ditekan? Kita lihat ada kesehatan. Ya, di situ ada kesehatan, ada family, ada keuangan, ada destiny. Kesehatan ini apa ya? Lihat aja kita COVID, mau kemana-mana nggak bisa. Wah, udah kita rasanya menakutkan, untuk keluar aja sudah mulai curiga. Ada yang batuk sedikit sudah mulai curiga. Jadi udah makin, apalagi di awal-awal itu mencekam sekali waktu kita tahu beberapa orang-orang yang kita hormati berpulang. Wah, itu mencekam sekali. Kita rasanya seperti diperas, dan caranya Piton memeras itu dia memutuskan nafas. Caranya Piton memutuskan nafas itu bicara apa? Nafas itu bicara kita makhluk hidup. Ingat di Kejadian 1 dihembuskan nafas. Ini hari-hari Piton buat supaya anak-anak Tuhan hancur, nggak mau punya hubungan lagi dengan Tuhan. Diputuskan. Karena apa? Karena tekanan yang begitu kuat. Membuat mereka, mana Tuhan, nggak ada Tuhan, lebih dahsyat ini daripada Tuhan. Mana Tuhan, nggak ada. Saya beberapa di sharing, bahkan ada hamba-hamba Tuhan. Saya kaget kok sharing, dia bilang, mana, kemana? Duh, kok kemana? Saya bilang, ini hal yang saya nggak nyangka. Beberapa ada teman-teman yang nggak kuat. Saya pikir mereka kuat. Justru saya lihat ada pasukan baru ini muncul. Pasukan yang belum pernah terlihat. Nah, family apa? Dia tekan juga keluarga. Beberapa hari ini akan ditekan keluarga. Dengan cara apa? Mungkin di keluarga ada yang mungkin suami menekan istri. Istri mungkin menekan suami. Anak menekan orang tua atau anak dengan anak. Itu semakin ditekan supaya keadaan semakin mencekam. Semakin mereka jauh dari Tuhan. Finance juga, keuangan makin hari-hari ini mengerikan. Piton itu tidak pernah melepaskan. Jadi misalnya keuangan sudah dibebaskan, dia remukkan lagi, dia balikan lagi. Makanya banyak sekali orang terikat dengan hutang. Banyak orang sekarang terikat dengan hal-hal keuangan. Karena apa? Karena mereka nggak bisa bergerak. Ini spirit Piton. Destiny-nya apa? Piton itu membuat dia nggak bergerak. Nah, kita akan lihat nanti sambil jalan ya. Oke, contohnya. Next.
Nah, ada yang satu hal yang kita lihat, Fiton ini senangnya nyerangnya para orang yang senang berdoa, pendoa. Nah, yang mulai pendoa ini mulai ini. Saya nggak tahu 2-3 tahun ini tiba-tiba teman pendoa tuh sharing. Wih, saya bilang kok sama ya semua, hampir ngalamin ini, ngalamin ini. Apa ini? Ini apa yang sedang dikerjakan? Apa yang sedang dilakukan gitu kok tiba-tiba sepertinya pelayanan kenabian kemarin ya sebelum COVID ini tenggelam. Tapi lihat pelayanan yang sekarang muncul adalah pelayanan doa. Kita lihat doa di mana-mana, saya lihat di dalam negeri dan di luar negeri. Oke, kita lihat bagaimana Fiton itu menyerang pendoa. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di Kisah Rasul, nah kita lihat waktu itu saya baca saja karena ini panjang. Jadi waktu itu Paulus mau pergi ke Asia, tetapi ada orang yang dia melihat penglihatan untuk ke Makedonia. Kemudian di situ pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai. Ya, lihat tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami bicara, ini pelayanan lagi dahsyat. Ini saya nggak tuliskan yang 14-15 itu ketemu Lydia pengusaha, mereka sedang pelayanan lagi dahsyat, sedang membangun tim, sedang membangun sesuatu. Tapi Fiton mengejar. Ya, kita lihat pada suatu hari ayat 16-nya, ketika kami pergi ke tempat sembahyang, Fiton menyerang orang-orang yang suka berdoa. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Roh tenung itu bahasa Yunaninya pneumapiton. Dengan tenungannya tuan-tuan memperoleh penghasilan besar. Lihat cara kerjanya. Ia mengikuti Paulus. Sepertinya baik ya. Dan kami kami dari belakang sambil berseru. Kayaknya dia promosi. Orang-orang ini adalah hamba yang Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal ini dilakukan beberapa hari lamanya. Beberapa hari lamanya. Kita kadang-kadang, Tuhan, kenapa nggak cepat? Ini, aduh, kenapa? Itu menekan. Kenapa Paulus sampai tiba-tiba, saya tahu karakter Paulus itu sangat diperbaharui. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi, seorang Paulus nggak tahan. Seorang Paulus nggak tahan. Berarti kita bisa bayangkan spiritnya itu menjepit. Akan gangguan itu ia berpaling dan kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika keluarlah roh itu. Ada rohnya ternyata. Roh Fiton itu. Jangan kaget para pendoa yang kok rasanya gak habis-habis. Kok enggak rasanya kok tekanan itu dari kanan, kiri, belakang, bawah. Sampai kadang-kadang, wow Tuhan ini sebelah mana lagi. Ini yang ketawa ini pasti ngalami semua ini. Yang saya percaya ini ngalami ketawa dan hari ini bersuka cita. Oke, next. Apa yang terjadi waktu mereka melawan Roh Fiton? Roh Fiton mengekang Destiny. Paulus dan Silas dipasung. Berapa kali pelayanan kita kadang-kadang terpasung. Rasanya Tuhan sudah mau ini. Tapi kok nggak bisa? Paulus, Silas dipasung, dipenjarakan. Padahal dia membawa kebenaran bahwa pelayanan. Tapi mereka naikkan pujian di situ. Lihat ya, cara kerjanya berbeda. Mereka naikkan pujian. Dan siapa lagi yang turun tangan? Tuhan. Kita mungkin hanya bikin tahta dengan worship. Tapi saya nggak tahu nih, bulan Agustus, September akan ada apa. Sesuatu yang kepingin saya lihat yang belum pernah ada. Mungkin ini yang dibilang Pentakosta ketiga. Saya pernah baca satu buku, saya lupa namanya siapa, bestseller dari luar. Dia dapat penglihatan, dia bertemu dengan Rasul Paulus. Jadi dia penglihatan atau mimpi, saya lupa. Dia ceritakan detail,
Dan dia bicara gitu dengan Pak Rasul Paulus, dia bicara seperti ini. Terima kasih sudah menjadi fondasi. Tapi Paulus bilang bukan, yang menjadi fondasi Kristus. Aku cuma meletus. Di percakapan itu orang ini bilang, indahnya kalau saya bisa hidup di zaman Paulus. Saya dulu pernah berpikir gitu, Tuhan enak sekali ya. Kalau dulu hidupnya di zaman Tuhan Yesus, wah lihat langsung. Di zaman yang kita ngalamin, lihat Daud, lihat apa. Tapi ternyata ada satu hal yang, ya ini bukan ini, tetapi percakapan dari penglihatan dia yang membuat saya tertegun. Paulus berkata gini, kami hanya melihat bayang-bayang. Yehezkiel, Daniel, itu semua hanya visi. Yohanes, kita ada di waktu yang mereka mau ada. Wow, saya lihat di situ. Wow, Tuhan, excited. Ini waktunya. Paulus pun mereka menunggu hari ini. Mereka memperhatikan hari ini. Dan saya rasa kita ini kan sudah dibentuk sebelum dari kandungan. Berarti sudah Tuhan rancang jauh sebelum kita ini dibentuk di tahun ini. Wow. Jadi kalau kita masih ada sampai hari ini, kira-kira seberapa besar Tuhan berikan buat kita. Jangan sibuk dengan hal-hal yang bukan Tuhan suruh lakukan. Ini hari-hari excited, hari-hari saya sampai kadang-kadang 2 jam, hanya 2 jam, 3 jam saya tidur karena wah excited sekali sampai, dan ini hari-hari Roh Kudus bicara, banyak bicara. Mungkin pendoa-pendoa alami ya. Next. Oke, saya karena di waktu ini menjelaskan ya. Wahyu 13 ayat 1 5 dan 7, loncat-loncat ya. Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan kepada binatang diberikan mulut yang penuh kesombongan. Nah, ini bicara kegelapan. Tadi yang Fiton itu bicara kalau di bahasa Inggris bahasa Inggrisnya tuh marine spirit. Jadi kegelapan yang ada di laut ya. Ini yang ada di sini. Mulut dan penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberi kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya, menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya. Siapa kemah kediamannya? Kita bait Allah. Ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya. Jadi, dan mereka semua diam di surga, dan ia diperkenankan. Saya bilang, Tuhan, ya ampun, diperkenakan untuk melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Oh my God. Saya bilang, wow, Tuhan, ini apa gitu. Ini sesuatu apa? Tapi begitu saya tahu nanti kita akan lihat endingnya, wow, apa yang kemarin kita alami, kesusahan, tidak terbayar dengan yang akan kita lihat ke depan. Bersukacita. Ya, dan kepadanya diberikan. Next, oke. Ya, jadi lihat, ini yang diserang ini. Oke, yang ketiga, dengan segera, kalau waktu, tanah us. Oke, jadi gimana ya? Contohnya yang pasti itu tentang ini. Dulu saya pikir, kenapa ya kitab Ayub itu cerita Ayub yang saleh, diuji Tuhan, ujungnya kok ada Lewiatan. Lewiatan juga marine spirit. Jadi kegelapan yang ada di dalam laut. Lewiatan, Fiton itu ada di dalam laut. Bisa nanti searching, karena saya nggak disuruh Tuhan untuk bahas itu, karena bukan itu yang harus dibanggakan. Nah, bagaimana cara tadi saya bilang kenapa kok di tengah-tengah Ayub bukan ngomongin nasihat, ngomongin Lewiatan? Karena dia mau bicara. Itu yang nyerang dia. Dan waktu itu ada di ayat 40 dan 41. Begitu dia sudah temukan siapa musuhnya, apa yang terjadi di 42? Kelimpahan.
kita udah dekat karena kita sudah tahu siapa yang kita hadapi. Kita lihat Ayub, orangnya saleh, suka berdoa. Tiap anak-anaknya bikin pesta, dia pagi sudah doa, minta ampun. Dan tiba-tiba Lewiatan ini datang kepada Tuhan, minta dibuka pagarnya. Apa yang dihancurkan? Tadi, health. Lihat badannya sampai dibilang garuk sampai ini, pakai beling. Kemudian tadi family, habis anaknya. Kemudian finance, habis hartanya. Kemudian destiny, tadinya mungkin dia sebagai apa dan dia orang yang terkenal, terpandang, hilang. Saya cuma mikir, tega banget ya, kok bisa kayak gini. Ternyata Lewiatan yang di Wahyu tadi diizinkan mengejar Ayub. Supaya apa? Dia punya endurance. Dia punya daya tahan. Next, nanti sambil kita berjalan. Nah, kalau Ayub, ini dia tuliskan tentang buaya atau Lewiatan. Sebenarnya ini bukan buaya, tetapi karena mungkin untuk ini. Lewiatan, ini saya bukan bicara makhluknya ya, makhluk di dalam air gitu, bukan. Ini spirit. Banyak dari kita kan sekarang berpikir, wah ini spirit, yang ini sebenarnya. Kita lupa. Nanti saya ingat ada satu hamba Tuhan yang bicara COVID ini dari laut. Nanti saya di belakang ya, saya akan sampaikan. Kita bahas dulu. Lukisan tentang buaya Lewiatan itu saya nggak bongkar semua, saya hanya beberapa saja. Nanti bisa dibaca, difoto saja nanti ini atau dibagi, ini bisa buat ini. Segala yang tinggi 41 ayat 25 takut kepadanya. Ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Bicara ini greatest darkness, greatest evil, greatest. Jadi tadi Fiton, sekarang Leviathan. Dan lihat tempaannya. Ayub itu sampai sudah dia ngalamin itu, temannya semua menuduh. Wah, bukankah kita juga kadang-kadang seperti itu? Di tengah seperti mencekam. Wow, sampai tinggal sendiri. Tuhan izinkan. Tapi saya tahu begitu waktu saya tahu itu untuk apa. Saya bersyukur. Kita jangan pernah sakit hati, kecewa. Ya, kita lihat apa tadi, ini yang tadi di Wahyu bilang mulutnya. Mulut nih dia, kalau Lewiatan itu kita anggap aja buaya ya. Mulut, kekuatan buaya itu dari mulut. Mulut itu apa? Keluar suluh bunga api sekeliling, giginya mengerikan. Jadi dia baru mungkin senyum aja itu orang udah ketakutan mencekam. Punggungnya itu ada kekuatan bikin orang karena dia tebal sekali di situ dan tidak mungkin diserang. Pedang nggak bisa, tombak nggak bisa, lembing nggak bisa, anak panah. Udah ditengking semua, tengking. Nggak pergi-pergi nih COVID. Udah didoain sana sih, nggak pergi-pergi. Dan hatinya keras seperti batu. Ini juga sifat-sifat ini bisa ada di orang yang ada spirit ini. Seperti tadi, orang perempuan yang mengikuti Paulus, itu kan ada di orang. Nah, diusir rohnya, ya pasti orang itu kembali menjadi orangnya kembali. Tetapi ini saya bukan bicara buaya gitu, jadi besok kita kalau lihat buaya, in spirit. Next. Mulut ini apa? Cara kerja Lewiatan itu menghancurkan komunikasi, fake news, banyak penyakit yang lain yang lebih parah daripada COVID. Tetapi kenapa COVID yang ini? Ingat berita yang terus-menerus, berita kadang berita bohong, kadang berita banyak fake news. Membuat itu semakin mencekam. Orang jadi kemarin beli, borong makanan, borong semua. Sebenarnya virusnya cuma pakai cuci tangan aja bersih kok, bisa ya kalau kita jaga kebersihan ya. Kalau kita jaga artinya gini, Tuhan kalau kasih itu yang benar-benar bentuknya dinosaurus gitu. Ini nggak kelihatan, udah nggak kelihatan, hilangnya sama sabun deterjen lagi. Kayaknya gara-gara sabun deterjennya bangsa-bangsa hancur. Bangsa-bangsa ini, lihat mereka pakai apa? Mulut. Tuduhan, pertengkaran, kekacauan, kesalahpahaman.
Kemudian nah kalau Leviathan atau buaya itu ya, itu secara faunanya, itu dia cara kerjanya, dia menakutkan dulu kan dengan giginya dia cangkram musuhnya. Dia nggak langsung makan, dia tenggelamkan dulu supaya nggak muncul dan mati, supaya mangsa ini mati, baru dia makan. Leviathan ini menekan supaya kita secara spiritual itu menenggelamkan destiny orang, menenggelamkan. Jadi misalnya seperti ini, sesuatu yang menonjol pelayanan tiba-tiba dan itu bukan satu ya, saya lihat 2-3 tahun ini ditenggelamkan, khususnya pelayanan kenabian. Ada destiny yang diinikan. Oke, pengharapan menimbulkan. Nah ini menghilangkan pengharapan. Orang jadi sekarang COVID bukan masalah COVID, ini orang yang gangguan jiwa lebih banyak. Orang yang gangguan jiwa lebih banyak. Yang sharing sama saya gangguan jiwa, depresi, nggak bisa tidur, mau bunuh diri. Itu nggak 1-2 orang. Malam-malam telepon cuma nangis, teriak, ketakutan nggak jelas. Lihat betapa jahatnya, dan mereka membuat destiny pengharapan mereka untuk cita-cita tidak tercapai. Oke, ini next terakhir yang di Sitim. Oke, tadi ini saya pikir udah Tuhan cukup, tapi Tuhan kasih lagi bilangan 25. Bilangan 25 ini cerita tentang Sitim, perkemahan terakhir bangsa Israel. Saya berharap dengan saya cepat ini mungkin pasti ada yang bisa ditangkap ya, supaya bisa kita jadi bekal kita mengerti. Nah, Sitim itu apa? Sitim itu tempat terakhir sebelum mereka masuk nanti ke menyeberang Yordan dan masuk ke Kanaan. Jadi ini perkemahan terakhir. Perkemahan terakhir. Jadi ya, selalu kalau kita perhatikan, lihat, semua spirit-spirit ini ditaruhnya di pintu gerbang. Ini tinggal nyebrang, ya, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berjinah. Nah, ini yang tadi dibacakan generasi Yeremia tidak berkompromi. Nah, ini untuk generasi muda. Next. Nah, ternyata waktu tanggal 11, saya kebetulan lagi pagi habis doa, Tuhan itu seperti bilang, ada pembacaan Taurat seperti di Yahudi itu ada Esther dibacakan, kemudian. Nah, saya baru tahu kalau kitab tadi di Sitim itu bicara ada Pinehas, ya nanti kita akan bahas. Ini Parasyat Pinkas itu Pinehas di situ. Itu dikatakan tahun ini dibacanya 11 Juli. Saya dapatnya 11 Juli. Jadi waktu saya baca itu ternyata di sana dibacakan gitu. Saya pikir apa yang penting gitu. Nah, next. Israel menyembah Baal Peor. Ternyata kalau kita baca bilangan 25, saya nggak akan ini nanti bisa dibaca sendiri. Di situ bangsa Israel sudah mau masuk ke tanah perjanjian, tetapi mereka kompromi. Jadi mereka berpasangan menikah dengan orang Moab, dengan orang Midian. Nah, tiba-tiba karena mereka menikah, otomatis mereka pun menyembah Baal Peor ini. Ya, Baal Peor ini dan menyebabkan Allah murka. Dan kalau kita baca di situ ada tulah. Ada mungkin kayak sekarang ada COVID, dan kalau kita baca 24.000 yang mati. Nggak sedikit. Dan Allah murka dan berfirman kepada Musa supaya menangkap semua orang itu yang mengepalai bangsa itu. Kalau kita baca ayatnya, sudah ditangkap, disuruh gantung di tempat yang terang. Waduh, saya bilang, wah gak bisa. Kalau sama Tuhan, kita mau masuk ke tempat pintu gerbang yang baru, nggak ada kompromi. Dipermalukan, ditaruh di tempat terang. Sesuatu yang namanya dosa. Nah, apa yang dikerjakan? Waktu Tuhan suruh lakukan ini, Musa membicarakan kepada para tua-tua di sana untuk mengumpulkan. Tapi yang terjadi apa? Mereka baper.
Karena kenapa? Yang mereka bunuh itu ibunya, istrinya, anaknya, keluarga. Karena mereka sudah menikah. Yang ada di situ, ada ayatnya nanti baca, mereka bertangis-tangisan, Allah suruh kejar, lakukan. Bahkan Musa di situ pun tidak lakukan apa-apa. Yang dilakukan di situ yang muncul, cucu dari Iman Harun, anak Eliezer, yang namanya Pinehas. Tiba-tiba Pinehas melihat bangsa Israel ada satu pasangan sedang bersama dengan orang Midian. Dia tidak main-main, dia pakai tombak, dia tusuk perutnya mereka. Dan tiba-tiba tulah berhenti. Kalau dipikir sadis dia, tapi tulah berhenti. Ternyata Allah memuji. Allah memuji. Allah memuji apa yang dilakukan Pinehas. Bahkan Pinehas itu mendapatkan perjanjian keselamatan dari Allah. Ya, next. Oke, next. Ya, kita akan lihat. Apa cara kerja Baal Peor? Itu dosa kompromi. Ini generasi Yeremia nih. Ya, hati-hati dengan teknologi medsos. Hati-hati. Ya, ini Baal Peor ini kalau saya baca itu mereka termasuk tingkatan yang disebutnya apa ya, prince, pangeran gitu. Jadi ini greatest darkness juga. Berapa kita nggak sadar sebenarnya kehancuran sudah ada di tangan anak-anak kita. Bom itu udah di tangan. Kita nggak sadar Baal Peor sudah di tangan. Kalau kita nggak hati-hati, medsos ini berbahaya. Kemudian dia kerjanya di teknologi. Artificial intelligence. Ini macam-macam yang di teknologi yang membuat anak-anak membuat dunia melakukan hal-hal yang aneh. Contohnya bikin robot yang seperti manusia. Kan kita tahu di Jepang ada yang menikah dengan robot. Bahkan di mana ya saya lihat mereka membuat robot hanya khusus dijadikan pasangan untuk sebagai istri. Ini teknologinya main di sini. Games. Saya baca akan ada pertemuan 2024, itu mereka akan bikin satu gathering untuk membuat game itu bisa merubah orang. Kita gereja jangan ketinggalan. Lihat, bayangkan anak-anak kita. Bahkan saya waktu buka tentang Baal Peor, tentang itu semua ada namanya di game. Leviathan, kemudian mungkin anak-anak kita kalau ditanya tahu, Python, itu ada semua. Itu sembunyi di balik ini semua. Di balik pesta pora, memuaskan nafsu. Sekarang anak-anak makan, waduh, pokoknya yang ini. Difoto dulu, kemudian dimakan. Kecemaran, berapa sekarang lihat. Mereka buka porno, tinggal buka HP. Mungkin kalau dulu masih mencari, sekarang kita udah nggak bisa kontrol lagi. Ini Baal Peor. Dosa kompromi, nggak bisa main-main. Nah, kemudian dia juga bermain di moral, membuat anak-anak sekarang jadi ego, tidak punya empati, tidak punya lihat orang tua sakit, lihat saudara sakit. Kalau dulu kita kan ini, sekarang enggak, ya bodo amat. Bahkan misalnya kita taruh di tempat kos gitu, kita tanya siapa kiri kanan, nggak ada yang kenal. Loh, kok nggak ada yang kenal? Iya, karena semua langsung masuk kamar gitu. Kalau dulu kan kita satu begitu tuh kenal semua. Anak-anak sekarang enggak. Kecenderungan lakukan hal-hal menyimpang, LGBT. Saya ingat mulai COVID menyebar itu sebenarnya mau ada parade LGBT. Dan itu batal waktu itu bulan Maret karena ada COVID. Jadi sepertinya ada ini. Dan kemalasan. Anak-anak sekarang enggak bisa. Mereka malas sekali untuk dibikin untuk mereka ya hanya tidur pegang HP aja. Mau makan pegang HP, ke kamar mandi pegang HP. Coba hati-hati, jangan-jangan Baal Peor itu ada di rumah. Itu kita lagi mempersiapkan generasi Yeremia, greatest darkness. Hati-hati. Next, oke. Saya cepat aja, ini saya usahakan 5 menit saya selesai ya. Nah, tadi greatest darkness, ini greatest light. Yang tadi Yesaya 60, bangkitlah, jadilah terang.
Ada Musa, Paulus, Ayub, Pinehas. Dan apa yang mereka dapatkan? Musa sesudah lewati Laut Ibrau, mereka masuk kepada Mara dan Elim. Mara itu apa? Mara itu tempat air yang tadinya pahit jadi ada manis-manisnya, gitu kayak iklan ya, iklan air. Mungkin itu hikmat dari situ kali ya, dari Mara. Nah, di Elim ada apa? Pohon korma. Bayangkan dari mereka dikejar, terus mencekam, terus ketemu pohon korma, ketemu 12 mata air, tempatnya indah, kalau kita lihat, bagus. Mereka masuk ke pintu gerbang itu. Nah, Paulus, kenapa ketemu Piton? Karena sedang buka pintu penginjilan Eropa. Indonesia juga. Ini waktunya untuk kita tadi yang disebutkan oleh Bapak Gembala, bahwa dari Indonesia yang akan ke bangsa-bangsa. Kalau Paulus tidak menang di sini, di Makedonia, kita mungkin nggak mengenal Kristus. Kenapa? Karena di awal Eropa yang dipakai untuk menginjil sampai kita bisa dapat. Nah, jadi artinya ada pintu yang besar. Kemudian Ayub, double prosperity. Waktu dia sudah ketemu musuhnya Lewiatan, dia alami double prosperity. Anak dikembalikan semua. Phineas, apa yang terjadi? Perjanjian keselamatan. Ada terkenal sekali di sana seal of Phineas. Karena jadi itu satu perjanjian seperti materai. Phineas ini kalau saya telusuri ternyata ujung-ujungnya dia salah satunya siapa? Elia. Bukankah Elia naik ke surga tanpa alami dia kematian? Bayangkan janji itu yang diberikan luar biasa. Nah, itu yang sedang terjadi di kita. Next. Itu yang ini kita nggak tahu nih apa yang di depan. Dan ternyata yang Tuhan mau lakukan memang tadi dibilang prajurit yang gagah, perkasa, ini. Kenapa? Kapan dia latihnya? Udah dari beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang muncul. Kemarin dibiarkan tuh darkness berhappy-happy ya. Sekarang terang itu ayo bangkit. Yesaya 60 bangkit. Kita harus tahu tiga ini. Identity kita siapa? Kita pasukan. Yang sudah dibentuk tadi punya endurance. Punya endurance tuh apa ya? Daya tahan. Punya ketabahan. Nggak bisa lagi tuh yang kecil-kecil. Kalau yang terbesar sudah kita kalahkan. Yang kecil-kecil tuh kan nggak terlalu berat. Nah, kita ini sudah dapat, kita harus tahu identitas, temukan identitas kita. Kita ini apa? Saya di Dangerous Prayer, saya cari mereka identitas masing-masing. Dan mereka temukan. Oh, bagian saya ini, bagian saya ini. Kenapa ini kita ambil bagian? Kita ambil bagian. Kedua, intimacy. Intimacy itu apa? Kita harus terus melekat dengan Tuhan. Worship, GBI House, HOW, House of Worship. Ini memang tadi yang saya bilang, Roh Allah melayang-layang di atas air. Itu dengan cara apa? Dengan worship yang kita naikkan. Mengundang Roh Allah itu melayang-layang di atas hidup kita. Dan hineni, kita harus taat apapun yang Tuhan berikan. Next. Oke, dengan cepat. Sudah sedikit lagi. Nah ini coronavirus yang disampaikan oleh Prophet Immanuel Makandiva. Ini dia 2015 udah ngomong hati-hati di Cina mau ada ini, mau ada wabah, mau ini semua ribut. Jadi ada news yang news yang sekarang dimasukkan profesi dia waktu tahun 2015 yang dia bilang ini. Jadi diklopkan gitu. Waktu saya baca, ini semua klop gitu. Dan dia bilang, ini dari laut. Ini dari laut. Semua orang bilang waktu itu masih di Wuhan, dari kelelawar. Dia bilang, ini dari laut. Saya tahu yang saya mengerti sekarang. Yang dimaksud dari laut, ini marine spirit. Ini greatest darkness. Ini berasal dari laut. Dan dia di akhir profesinya dia bilang, tidak ada yang bisa berhentikan selain Tuhan. Lewat siapa? Harus bangkit kita. GBI, HOW, pendoa-pendoa yang ada saat ini di mana saja bangkit. Ini terangmu bercahaya lebih kapasitasmu. Kalau kemarin mungkin kita bisa maksimal mungkin 1000 atau berapa. Sekarang
tanpa batas, karena terang itu akan greatest. Wow, kalau kita tahu ini, kita nggak akan lagi, aduh pelayanan, aduh. Wah, saya cuma bilang gini, pantesan ya Tuhan menguji semua. Ayub, saya lihat Paulus semua. Nah, next. Tadi kita bicara air. Bukankah manusia? Ini sebenarnya bukan 60 ya, 70-an, 75, 76. Terdiri dari air. Apa yang melayang-layang di atas kita? Apakah marine spirit atau roh Allah? COVID kemarin saya lihat dia ada di otopsi orang, ternyata semua bagian ada. Saya pikir hanya di paru-paru atau di beberapa bagian yang berhubungan dengan nafas. Ternyata di tulang pun ada. Tulang pun di sini nggak ada karena tadi malam saya buru-buru, saya cari tulang nggak ada. Tulang itu juga 30% ada air. Dia bisa masuk di setiap bagian tubuh kita. Nah, saya beberapa kali, bukan sekali, yang share mereka kena COVID, termasuk saya. Anak saya tuh udah ini ya, udah kemarin ternyata di tempat dia bekerja itu di kantor sebelahnya ditutup karena ada COVID, semua terkena COVID. Ya ini saya cerita anak saya aja ya. Di samping yang semua, di samping saya juga pernah ngalami. Kita kan udah mulai curiga nih sekarang kalau udah sakit leher, udah atau flu, udah. Tapi ini saya udah mulai ini COVID ini. Saya rasa COVID gitu. Saya kasih obat saat ini ya ketolong sedikit tapi rasanya kok nggak terlalu membantu gitu. Mana dia ada asma. Saya teringat, bukankah kita terdiri dari air? Kenapa nggak roh Allah itu melayang? Dia sedang nggak enak badannya. Kamu worship. Saya bilang, nggak ada lagi. Kamu deeply worship. Sudah. Akhirnya deeply worship, tiba-tiba dia keluar. Aku udah enakan. Besoknya dia, Pak Roy mau doakan, dia sudah kerja ya Pak Roy. Jadi, dan itu saya kasih ke beberapa teman-teman yang ngalamin. Itu mereka ngalami kesembuhan. Waktu mereka tahu ini. Roh Allah melayang-layang. Kalau kita penyembah-penyembah yang luar biasa. Kita penyembah yang punya tahu identitas. Kita punya intimacy. Kita hineni. Saya percaya itu kita akan bisa dilepaskan dari semua ini. Next. Aduh, oke. Indonesia sekarang sedang membuat menara dan roh Allah sedang melayang-layang di atas air. Saya pikir kenapa Indonesia yang Pentakosta ketiga? Dia ternyata negara yang paling jumlah penduduknya banyak dan isinya negara kepulauan, artinya lautnya banyak, Indonesia. Jadi dari mana sih? Kan memang marine spirit itu masuknya dari mana? Piton itu dari mana? Lewiatan mana? Saya lihat dari ujung Sabang sampai Papua. Saya sampai bukan nama-namanya, kegelapan yang ada di air, itu hampir setiap kota ada. Pantai Selatan, kita tahu siapa. Roro Kidul. Ke atas dikit, ke Sumatera atas lagi, Nyai Blorong. Di Pantura itu ada, saya nggak hafal, nggak perlu juga dihafal. Jadi ada buih apa namanya, ada bahkan lambang-lambang kota banyak yang ular. Atmosfer Indonesia. Tapi Tuhan, puji Tuhan, dia punya cara, dia menggerakkan pendoa-pendoa lewat Pak Tony Mulia. Untuk saya rasa juga mungkin itu karena hineni aja melakukan ini. Dan tiba-tiba saya bersyukur hari ini saya bisa menara doa dengan orang Maumere, besoknya dengan satu hari bisa dengan Bau-Bau, bisa dengan orang Kendari, bisa dengan orang Banjarmasin. Saya pikir, wow, ini luar biasa. Ini roh Allah sedang melayang-layang di atas, ambil bagian. Next. Saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan lakukan. Dan lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru,
Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini waktu kemenangan itu terjadi, kita akan lihat, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita alami kemenangan yang dahsyat, yang sempurna, kelepasan yang belum pernah ada. Bukan kita saja, tapi sampai keturunan demi keturunan, kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Jadi kalau engkau alami kemarin hal-hal yang, wah kok begini Tuhan, kenapa Tuhan, ada apa Tuhan? Mungkin ini bisa jadi jawaban bahwa kita jangan ragu bahwa kita dipilih. Dan ternyata semua orang ingin ada di saat ini, di momen ini. Saya selalu bilang, Tuhan, sebegitukah berharganya kita, sehingga Engkau mampukan kami untuk masih bisa ada, berarti ada tugas. Bu Christine pernah ngomong, run, lari. Ini bukan lagi duduk jalan, lari. Oke, saya akan tutup dengan doa ya, Pak Roy. Saya akan doa ya. Kita tutup Kita tutup. Saya akan doa. Nanti saya kembalikan kepada Pak Roy dan tim. Yuk kita tutup mata sebentar dan kita akan berdoa. Saya rindu. Saya percaya yang hadir hari ini bukan kebetulan. Apa yang kau alami, mungkin saya nggak bisa banyak cerita, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus lakukan yang terbaik ya. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan rencanakan di meeting malam ini. Karena jujur kemarin Tuhan beberapa waktu lalu Tuhan bilang kamu sampaikan, tapi saya bilang di mana Tuhan? Jadi saya sampaikan beberapa di grup ini. Lama-lama saya bilang, aduh, ini sepertinya saya harus di mana. Itu tiba-tiba Pak Roy sampaikan, Bu, isi di, oh saya pikir ya udah, ini kebetulan pas momen. Jadi saya percaya malam ini bukan malam yang kita rencanakan, tapi Tuhan rencanakan. Kalau kita ada malam hari ini dan Tuhan bilang, bangkitlah, jadilah greatest light. Bangkitlah, jadilah terang. Sebab saat ini kegelapan menutupi bumi. Terang inilah yang akan membawa kita lebih lagi. Yuk kita tutup mata, kita renungkan firman yang tadi. Mungkin saya akan doa sebentar untuk ini saya tutup. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan kalau kami ada boleh di tempat ini Tuhan. Saat ini bukan karena kuat gagah kami. Mungkin kami tidak bisa menangkap, hamba terbatas untuk menyampaikannya. Tapi kami percaya Tuhan, yang kami tahu bahwa yang kami hadapi kegelapan yang besar ini bukan itu yang menjadi fokus kami, tapi yang menjadi fokus kami bagaimana kami mengambil peran Tuhan. Dan kami mau bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau dipakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan terang-Mu bagi banyak orang. Untuk kami bisa lebih lagi Tuhan dipakai Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, Tuhan punya rencana yang besar. Jangan lari. Yunus lari. Apa yang dia pun ada di alami dengan yang namanya marine spirit. Jangan lari. Kembali kepada apa yang menjadi destiny. Kalau engkau merasa hidupmu hari-hari kemarin rasanya kok nggak ada jalan keluar. Hari ini itulah yang Tuhan mau katakan. Tuhan mau lihat endurance, Tuhan mau lihat imanmu. Jangan goyah, jangan goyah. Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar. Apa pintu yang tidak pernah kau pikirkan akan Tuhan bukakan. Bahkan lebih besar dari yang kau lihat, Tuhan akan sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kita yang mulai menemukan identitas saat ini, naikkan pujian ini, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mulai engkau bangkit, katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Ayo pasukan terang bangkit, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kuraya maya nela yama sekere komandine kai sekene na kaya nala yama orekene kakarya nala yama sekere yamayana. Engkau Allah yang berkuasa atas bumi, Engkau Allah yang berkuasa atas surga Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami. Oreke merea mayana layama sekere mayana layama yana layaba sekere. Nah, kita berbahasa roh, yang bisa berbahasa roh, ayo kita terus bangun tahta di atas kita. Oreke merea mayana, melayang-layanglah di atas kami, melayang-layanglah atas keluarga kami, melayang-layanglah atas GBI Hau Tuhan, melayang-layanglah atas tempat di mana kami ada. Oraya mayana laya basekerea mayana laya, kami pasukan, Oraya mayang letih lesu berbeban berat, saatnya kau bangkit saat ini. Ore kemerea mayana laya masekerea mayana laya masekerea mayana laya maya, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena Roh-Mu Tuhan. Korea mayana laya masekerea mayana laya masekerea mana. Hamba berdoa Tuhan saat ini di dalam nama Yesus, mematahkan setiap marine spirit yang tinggal mungkin Tuhan di dalam tubuh kami berupa sakit penyakit. Ore kemerea mayana laya masekerea mayana laya masekerea mayana laya Ore kemerea mayana la roh leliatan roh piton yang tidak sadar Tuhan kami alami mengejar kami saat ini dengan kuasa darah Yesus. Kami dibebaskan. Kuria mayanala, ini adalah pihak Hirot. Kami akan melewati Tuhan, melewati sesuatu yang besar. Kami akan keluar dari segala kesesakan. Kuria mayanala ya bayanala ya, dan kami berdoa setiap ikatan mungkin yang dibuat oleh nenek moyang kami di bangsa ini Tuhan, perjanjian jahat yang berhubungan dan mengikat kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Oreke meremaya nalaya dalaya basekere amaya nalaya kaya dalaya basekere. Bahkan setiap mahkota-mahkota palsu yang diberikan oleh kuasa kegelapan, kami katakan, kami lemparkan dari kepala kami di dalam nama Yesus. Ore, kami melepaskan semua apa yang kau taruh di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami menolak kehadiran-Mu. Ore kemeria mayana laya mayana, bahkan penjagaan palsu kau keluar dari kehidupan kami. Ore kemeria laya mayana laya ya setiap hubungan dengan marine spirit ini Tuhan, Leviathan, Piton, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kalau itu secara tidak sadar membuat karakter kami menjadi keras Tuhan, kami berdoa saat ini, kami mau lepaskan itu di dalam nama Yesus. Roh Allah melayang-layang atas kami. Kami saat ini membuka setiap belenggu-belenggu. Seperti Engkau melepaskan Paulus dan Silas. Ini waktunya Paulus dan Silas waktu itu membuka pintu bagi Eropa. Ini waktunya Tuhan. Dari Indonesia kami akan berjalan ke bangsa-bangsa. Ini pintu Tuhan bagi pemulihan terjadi. Dan kami percaya Tuhan, kegelapan ini akan berlalu karena tangan Tuhan bukan
kekuatan apa, siapa atau alat apa atau obat apa, tapi kuasa Roh-Mu yang terus melayang-layang di atas kami, dan kuasa-Mu yang dahsyat itu membuat kami lebih lagi Tuhan, untuk kami dapat berjalan sesuai dengan destiny apa yang Tuhan sudah berikan atas kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya semua sakit penyakit dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja, kekacauan, serangan-serangan si jahat, baik itu di family, di finance, Korea Kamayana, di kesehatan, juga di destiny, cita-cita, juga di anak-anak kami saat ini di dalam nama Yesus. Kami bersepakat di dalam nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus dan api Roh Kudus, kami percaya kuasa itu bekerja lebih lagi atas Indonesia Tuhan. Indonesia menjadi Indonesia yang baru, Indonesia yang tidak ada lagi marine spirit, tapi laut-lautnya akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kami akan lihat satu perubahan yang besar, Indonesia yang akan penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia baru, Indonesia yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kami bersyukur untuk GBI Hau juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Pak Pendeta Roy Durman Tuhan. Kami serahkan beserta tim semua. Kami percaya Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Terima kasih, pakai mereka, bangkitkan jadi terang. Kami pasukan-Mu Tuhan, kami siap. Generasi Yeremia, kami semua siap Tuhan. Terima kasih, segala hormat kepujian hanya bagi-Mu. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang dahsyat, Engkau yang berkuasa, Engkau yang hebat. Tidak ada yang seperti Engkau. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Di dalam nama Yesus, kita yang menjadi terang, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tanda kita mengalami, kita sudah mau sampai di pintu gerbang. Oke, puji Tuhan. Pak Roy, silakan saya kembalikan.